Halo guys, kali ini gue akan membahas tentang cara bagaimana trading dan investasi untuk pemula. Oke, pertama gue akan buka PowerPoint-nya buat kalian. Loading guys, kita tunggu dulu. Nah, kebuka nih. Tips trading dan investasi untuk pemula. Nah, pertama-tama kita akan membahas bagaimana tips trading dan investasi untuk pemula. Gue akan jelasin satu persatu stepnya. Jujur aja gue baru 1 bulan ngejalan ini, tapi uh, at the end gue profit. Walaupun beberapa kali gue loss, tapi dalam trading dan investasi itu adalah hal yang biasa. Tapi usahakan untuk kita semua untuk selalu mendapatkan profit ya. Oke, yang pertama adalah kalian kalau ingin memulai suatu trading ataupun ingin berinvestasi di suatu perusahaan, atau kalian mau investasi kripto, forex ataupun saham ataupun apapun itu, kalian harus mulai dengan niat. Pertama, niatkan diri kalian dari awal sebelum memulai trading ataupun investasi. Karena itu hal yang paling mendasar sekali dan paling penting. Kalau kalian tidak punya niat dari awal untuk apa melakukan suatu trading ataupun investasi, percuma nanti kedepannya kalian nggak akan ada arah gitu. Oke, next. Sebelum kalian untuk memulai trading, kalian tentu harus tahu apa itu trading. Trading adalah istilah yang memiliki arti yang luas. Dalam pasar keuangan, trading adalah instrumen penting. Kini trading adalah kemampuan yang begitu diperhitungkan. Trading adalah aktivitas yang dilakukan dengan tujuan untuk menghasilkan uang dengan keuntungan. Jadi secara umum, trading itu dapat diartikan sebagai transaksi jual beli. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi, ya, trading itu artiannya luas. Kalian beli sesuatu di seperti Shopee, Lazada, ataupun toko online lainnya, itu juga bisa disebut trading. Oke, next. Selanjutnya, apa sih itu investasi? Nah, arti dari investasi di sini yaitu suatu kegiatan menanamkan modal. Menanamkan modal, baik uang maupun bentuk aset lainnya, dengan harapan kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu. Nah, itu pengertian dari suatu investasi.
Nah, kalau ada yang bilang trading sama investasi itu sama, adalah salah. Karena apa? Trading sama investasi itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau investasi saham dan trading itu perbedaan yang paling mencolok itu di waktu. Di sini dijelasin pokok perbedaan mereka adalah jangka waktu, di mana pada investasi fokusnya adalah waktu dengan tempo jangka panjang. Sedangkan trading adalah transaksi yang jangkanya pendek, gitu teman-teman. Kalau kalian berinvestasi nih, itu ada masanya tuh misalkan paling 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 sedikit itu 1 tahun. Nah kalian rata-ratanya misalkan mau 5 tahun untuk berinvestasi ya. Nah, kalau trading itu biasanya tuh orang yang trading itu memperhatikan grafik, terus belajar teknikalnya, belajar fundamentalnya. Bagaimana trading itu ya waktunya tuh singkat gitu. Oke, lanjut. Selanjutnya yaitu tetapkan tujuan teman-teman nih. Tujuan teman-teman berinvestasi atau mau trading itu apa? Kalau teman-teman tujuannya belum ditentuin, lebih baik teman-teman jangan coba-coba trading ataupun berinvestasi. Karena sesuatu hal yang ini tuh harus ada plan-nya gitu, teman-teman. Kalian tuh harus ada plan. Misalkan contohnya teman-teman berinvestasi misalkan untuk mengembangkan aset teman-teman ataupun teman-teman misalkan yang jomblo ingin segera menikah di tahun depan gitu teman-teman. Ada tujuannya untuk berinvestasi ataupun trading gitu. Oke, setelah tetapkan tujuan teman-teman, kita lanjut. Nah, di sini disaranin untuk pakai uang dingin. Apa sih uang dingin? Uang dingin itu uang nganggur, teman-teman. Uang yang eh, nggak kepake, bukan nggak kepake sih, gimana ya? Hmm, Uang itu kayak bukan uang dapur lah, uang yang untuk target sebulan tuh beli ini. Kalau bisa jangan pakai uang dapur, uang yang panas, jangan. Apalagi teman-teman minjem uangnya dari bank untuk trading ataupun investasi itu salah banget. Kalau bisa pakai uang dingin ataupun uang nganggur ya. Nah, penggunaan uang dingin ini untuk membeli aset kripto, saham forex ataupun lain-lainnya dapat mengurangi rasa kekhawatiran investor apabila harga aset kripto ataupun saham forex itu lagi turun. Begitu. Karena di dalam dunia saham ataupun forex, kripto, itu harga tuh dia naik turun teman-teman. Itu suatu hal yang wajar ya. Jadi enggak selalu harganya naik, naik, terus turun, turun, terus. Enggak begitu. Tapi kalau dalam tahun ke tahun, jika sahamnya yang bagus itu fundamentalnya bagus, dia bakalan naik terus dari tahun ke tahun gitu. Jadi kayak gitu. Selanjutnya, teman-teman tetapkan saham apa yang ingin dibeli. Nah, contohnya, misalkan teman-teman ingin mencoba membeli saham Bank BCA misalkan ya. Nah, teman-teman tuh harus harus tetapkan tujuan teman-teman tuh mau beli saham apa. Kalau bisa sih untuk teman-teman yang baru mau mulai, yaitu saham, saya kasih contoh deh, saham-saham blue chip ya teman-teman. Blue chip itu saham-saham yang bagus. Kalau teman-teman asal beli saham sembarangan, teman-teman kemungkinan akan mengalami kerugian gitu. Kalau saham-saham yang bagus itu biasanya saham-saham yang blue chip. Blue chip itu saham BCA atau Mandiri. Kebanyakan dari uh, segmen keuangan sih gitu. Setelah itu kita lanjut ke analisa fundamental. Nah, analisa fundamental ini adalah uh, itu teman-teman mempelajari keuangan dari suatu saham begitu. Di sini pengertiannya
analisa fundamental saham yakni analisis yang mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan kondisi keuangan suatu perusahaan. Tujuan dari analisa ini yaitu untuk mengetahui sifat-sifat dasar dan karakteristik operasional dari perusahaan publik gitu. Jadi teman-teman pelajari nih, misalkan teman-teman pengen beli kucing Anggora. Nah, kucing Anggora itu spesifikasinya apa aja gitu. Bulunya halus lah, nggak gampang rontok gitu. Jangan teman-teman beli kucing dalam karung gitu. Gawat, bahaya. Oke, setelah teman-teman memahami analisa fundamental, teman-teman langsung lanjut ke belajar analisa teknikal. Nah, analisa teknikal adalah analisa yang berdasarkan pada data-data mengenai harga historis yang terjadi pada pasar saham. Dalam penerapan analisa teknikal, prediksi untuk membeli atau menjual saham dilakukan dengan melihat grafik historis pergerakan saham. Contohnya gimana sih? Saya bakal kasih contoh sebentar. Nah, ini adalah di kripto ya. Ini contohnya, ini saya kasih di kripto. Misalkan saya BTC, Bitcoin. BTC itu Bitcoin, teman-teman. BTC. Nah, loading. Nah, ini adalah grafik harga dari sebuah kripto koin Bitcoin. Nah, ini tuh grafiknya, ini tuh dia ada naik, terturun, naik, turun, naik, turun. Nah, ini tuh harga, teman-teman. Jadi, kadang harganya naik, kadang harganya turun. Jadi, itu di dalam suatu eh, saham, forex ataupun kripto, itu harganya naik turun, teman-teman. Gitu. Jadi nggak selalu naik terus atau turun terus gitu. Nah, setelah memahami analisa teknikal, eh, teman-teman bisa mulai untuk melakukan trading ataupun investasi gitu. Tapi kalau untuk teknikal sendiri sih, dia lebih disarankan untuk trading. Trading itu dia lebih harus memahami teknikal, bagaimana sih caranya mengetahui suatu harga, dia bakal naik gak sih beberapa hari ke depan atau bakal turun beberapa hari ke depan. Kalau kalian lebih apa, berjiwa investor, kalian nggak perlu terlalu mendalami ilmu teknikal gitu. Kalian tinggal taruh modal kalian di saham yang kalian beli, kalian bisa diamkan 1 tahun gitu. Nggak perlu setiap hari ngecek grafik harga, kecuali trader ya. Trader itu yang orang setiap hari niatin harga naik atau turun gitu, dia lebih memperhatikan itu. Jadi segitu, teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman dapat mengerti apa yang saya jelaskan. Semoga teman-teman berhasil ya untuk melakukan trading ataupun berinvestasi. Oke, teman-teman, selesai sampai di sini. Terima kasih telah menonton video saya. Jika bermanfaat, kalian uh, boleh share video ini, dan jika ingin bertanya boleh tinggalkan komentar di bawah. Oke?